Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oleh karena itu kita bisa berkata Allah itu baik, God is good. Bahkan God is good all the time. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Menyadari kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat penting. Karena kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru. Alkitab berkata, ciptaan yang baru, ada benih ilahi di dalam hidup kita. Roh kita itu menjadi sempurna, menjadi kudus, tidak bercacat celah, dan tidak bisa berbuat dosa. Ya, Surat Yohanes mengatakan hal itu. Itu yang namanya justification, ya, proses pembenaran. Selanjutnya yang perlu kita terus alami, ya, adalah proses sanctification, yaitu jiwa kita ini yang diperbarui. Kalau kita semakin menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, itu akan menolong kita dalam banyak hal. Cara kita berdoa berbeda, cara kita menghadapi situasi juga berbeda, karena kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Salah satu
Tokoh terkenal di Alkitab yang bisa kita pelajari adalah Daud, ya, di Perjanjian Lama. Dia bukan orang yang sempurna, tapi dia adalah salah satu orang yang mengakui tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia mengakui bahwa Tuhan itu baik. Dia menyadari sekali bahwa Tuhan itu adalah gembala dia, dan dia tulis itu di Mazmur 23. Perlu kita ingat ya, bahwa di Alkitab itu orang yang Tuhan pakai untuk menceritakan Tuhan sebagai gembala, gembala yang baik, ya, itu khususnya ada dua orang. Yang di Perjanjian Lama adalah Daud, dan dia tuliskan itu di Mazmur 23. Di Perjanjian Baru adalah Yohanes. Dia tulis itu di Yohanes 10. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kalau kita perhatikan reputasi mereka, dua-duanya nggak sempurna, apalagi Daud, ya. Sudah banyak kita dengar ceritanya, kesalahan dia, bagaimana dia jatuh dalam dosa, bagaimana hal-hal yang dia buat itu berdampak bagi bangsa yang dia pimpinnya. Tapi toh dia dikenal juga sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes, murid Yesus, juga bukan orang yang sempurna. Memang tidak banyak ditulis bagaimana kehidupan dia, ya, kecuali beberapa hal kita bisa pelajari di kitab Injil. Tapi Yohanes adalah murid Yesus yang dia sadari bahwa dia adalah murid yang dikasihi, dan dia tuliskan itu di Injil Yohanes bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Artinya dia menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Kesadaran kita akan kasih Tuhan ini sangat penting. Pengaruhnya besar dibandingkan kesadaran kita akan dosa atau akan hukuman, ya. Secara psikologis, ya, ada orang-orang yang belajar bagaimana memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Ya, ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, kalau saya nggak lakukan ini, maka saya akan menerima hal-hal seperti ini yang saya nggak inginkan. Oleh karena itu saya mau lakukan hal ini supaya saya tidak mengalami hal-hal yang jelek dalam hidup saya. Nah, itu orang-orang yang digerakkan, dimotivasi oleh ketakutan untuk menerima yang jelek. Jadi untuk itu mereka perlu lakukan sesuatu, ya. Mereka bekerja dengan baik, ya, mereka rajin karena takut dipecat, karena takut nggak dapat pekerjaan, karena takut nggak dapat makanan, ya. Itu bukannya salah, ya. Tapi ada orang-orang lagi yang memotivasi dirinya itu ketika memimpikan, ya, kalau saya lakukan hal ini maka saya akan mendapatkan hal-hal yang saya rindukan, yang saya inginkan. Jadi mereka ini bergerak karena ditarik oleh keinginan memperoleh sesuatu yang mereka dambakan. Mereka bisa semangat dengan bekerja, ya. Misalnya begini, ya, kalau kita bekerja di satu perusahaan, ya, kalau kita mau kerja kan kita diskusi dulu, dapat gaji berapa, kompensasi apa, dan segala macam. Lalu kita putusin kita bekerja. Nah, kalau kita hanya bekerja berdasarkan apa yang kita kejar dari apa yang dijanjikan itu bukannya salah, ya. Tapi ada orang-orang yang melihat lebih jauh lagi, ya. Mereka berpikir begini, saya kerja di sini, saya dapat fasilitas, gaji bagus, tapi saya juga membangun pengalaman saya, ya. Kurikulum vitae saya tambah gitu. Jadi sekalipun kadang-kadang ada hal yang gak enak, tetap kerja dengan sukacita karena yang dikejar itu bukan sekedar fasilitas dan gaji dan sebagainya, tapi satu pembelajaran, satu praktek dan satu pengalaman yang itu berharga sekali. Sebagai contoh misalnya gini, ada bank tertentu yang terkenal dan berat kalau kerja di situ, tapi banyak orang yang memang ingin kerja di situ walaupun berat, karena setelah mereka sekian tahun di sana, mereka terbentuk menjadi orang yang kuat. Itu yang pertama. Terus kedua, mereka punya CV, kurikulum vitae yang
yang dapat diandalkan karena pernah kerja di bank tersebut, ya. Bisa dijual. Jadi biasanya habis itu mereka akan ditawarkan di tempat lain, ya, di perbankan juga mungkin mungkin nggak terkenal seperti bank ini, tapi fasilitasnya itu bisa berlipat kali ganda karena pengalaman yang sudah dialami di bank tersebut, ya. Nah, jadi kalau kita hidup, ya, ada dua pilihan. Yang satu itu saya mau mau berbuat baik karena saya takut, ya, saya nggak mau masuk neraka, saya nggak mau Tuhan marah dan sebagainya, ya. Tapi ada lagi yang berpikir saya mau berbuat baik, saya mau melayani Tuhan karena Dia baik, karena Dia luar biasa setia, dan saya menikmati yang terbaik senantiasa ketika saya mengikuti tuntunannya. Saya nggak pernah rugi, sebaliknya saya menikmati yang terbaik karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Nah, dengan merenungkan kasih Tuhan, itu akan menolong kita dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan. Nah, Daud di Mazmur 37, ya, ini sebenarnya satu pasal, ya, tapi kalau kita baca semua ayat, ya waktunya nggak akan cukup, ya, perlu beberapa saat yang lebih lama yang merenungkan. Dan kalau kita renungan harian, ya, saat teduh pagi misalnya, kadang-kadang memang kita baca satu pasal barangkali, ya, tapi kadang-kadang 1-2 ayat yang kita renungkan. Nah, saya mau bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, ya, dari Mazmur 37 ini, ya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, sekarang saya mau fokus di ayat 3 dan ayat 4, ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4-nya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, terus terang dua orang ini, ya, Daud dan Yohanes, itu adalah dua orang yang mengajarkan bahwa Tuhan itu peduli tidak hanya untuk kebutuhan kita, tapi sampai keinginan kita Dia peduli. Ya, Daud bilang di Mazmur 37 ayat 4 ini, ya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ini soal selera, ya. Keinginan hati itu soal selera. Kadang-kadang kita begitu takut berdoa, dan kita selalu akhiri doa kita dengan jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, itu doa seperti itu ya nggak salah, tapi sejujurnya kan sebenarnya kita ingin yang kita kehendak kita itu yang jadi, kan, ya, kalau kita mau jujur. Nah, makanya kita perlu pilah-pilah. Ya, doa itu ada doa mencari kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa supaya kehendak Dia yang jadi dalam hidup kita. Itu menyangkut pekerjaan, ya, menyangkut tempat tinggal, menyangkut teman hidup, ya, istri atau suami, ya, bagi yang belum menikah, ya. Itu kita mencari kehendak Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan pasti kasih yang cocok, yang pas, yang kita suka, yang seleranya pas dengan kita. Ya, Dia bukan Tuhan yang kejam, ya. Gambaran Tuhan itu bagi sebagian orang itu seperti bukan Bapa yang baik, padahal di Matius 7 dikatakan Dia Bapa yang baik, ya. Dan kita perlu percaya hal itu. Nah, di sisi lain ada hal-hal yang memang kita inginkan dan Tuhan peduli akan hal itu. Makanya Mazmur 37 ayat 4 ini mengatakan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Tapi kita sulit percaya ini, ya. Karena menurut kita masa iya sih kayak begitu, ya. Lalu kita berusaha menjelaskan ayat ini dengan berbagai cara supaya masuk di cara berpikir kita, ya. Dan itu nggak salah juga, ya. Misalnya begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka pasti yang kita inginkan itu juga nggak aneh-aneh.
tidak akan bertentangan dengan apa yang memang Dia inginkan buat kita. Ya. Ada lagi yang menerjemahkannya begini, kalau kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan membuat hati kita selaras dengan Dia, sehingga keinginan yang muncul di hati kita itu memang dari Dia. Dan itu betul, nggak salah. Ya. Tapi kalau saya mau baca ayat ini apa adanya, ayat ini mengatakan, kalau saya bisa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saya apa yang saya inginkan. Itu terjemahan yang sederhana sekali, ya. Itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, Yohanes mencatat perkataan Yesus. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Kamu inginkan. Nah, terus terang ya, ini dua ayat ini sangat memberkati ya waktu saya baca. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik ya. God is good ya, God is good all the time. Nah, terjemahan bahasa Inggris dari Mazmur 37 ayat 3 dan 4 ini ya, di samping itu dikatakan begini, trust the Lord and live right ya. Percayalah kepada Tuhan dan hiduplah benar. The land will be yours. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan dibilang diamlah di negeri. Tapi kalau di sini, negeri itu akan menjadi milikmu. Kamu akan nikmati itu. The land will be yours. And you will be safe. Dan kau akan aman di situ. Ya. Do what the Lord wants and He will give you your heart's desire. Lakukan apa yang Tuhan mau, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang hatimu itu rindukan. Jadi kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia, ada 5 hal nih dari ayat 3 dan ayat 4 yang Daud ajarkan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan yang baik. Yang ketiga, diam di negeri. Yang keempat, berlakulah setia. Yang kelima, bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kadang-kadang ayat ini kan sudah sering kita baca barangkali ya. Saya pribadi udah gak kehitungnya baca merenungkan ayat ini. Tapi setiap kali saya renungkan selalu itu menyegarkan. Jadi kalau kita renungan saat teduh ya, jangan berpikir ini udah pernah saya dengar gitu ya. Karena yang sudah pernah kita dengar itu ketika Tuhan bicara bisa bukan hanya menjadi segar, menjadi hal-hal yang baru ya. Buka telinga kita, buka hati kita. Dia akan ajarkan hal-hal yang baru dari apa yang sudah pernah kita dengar atau kita baca sebelumnya. Kembali ke Mazmur 37 ayat 3 dan 4 ini, tapi bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau bahasa Indonesia tadi kan ada 5 hal. Percaya pada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, bergembira karena Tuhan. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya ini, cuma 2 hal ya, 3 hal ya. Yang dikatakan. Yang pertama, trust the Lord, percaya pada Tuhan. Yang kedua, live right ya, hiduplah dengan benar ya, seperti yang Tuhan inginkan. Lalu kalimat berikutnya itu dampaknya, itu akibatnya. Kalau kita trust the Lord and live right, kalau kita percaya pada Tuhan dan hidup benar, maka negeri ini, lingkungan kita ini akan menjadi milik kita. Artinya kita bisa nikmati ya lingkungan. Ya. Kita mungkin bilang, aduh saya tinggal di lingkungan yang gak bagus ya. Ayat ini bilang kalau kita trust the Lord and live right, maka kita bisa nikmati lingkungan itu. Ya, kadang-kadang kita berpikir, aduh ya suami saya ini payah nih, atau istri saya nih cerewet terus ya, atau anak-anak saya ini susah diatur ya, atau orang tua saya ini kok kolot ya. Tapi coba lakukan 2 hal ini, trust the Lord and live right. Percayalah pada Tuhan dan hiduplah benar. Ayo konsentrasi kepada Tuhan dan kepada diri kita ya. Ikuti apa yang diajarkan. Maka the land will be yours ya. Keluargamu itu kamu akan bisa nikmati. And you will be safe. Kamu akan selamat, kamu akan aman. Ya. Cuma 2 diminta di sini. Trust the Lord and live right. Baru yang ketiga, do what the Lord wants. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. And He will give you your heart desire. Maka Dia akan berikan kepadamu apa yang
kamu inginkan. Ada satu hamba Tuhan ya, dia dipakai Tuhan luar biasa internasional dalam pelayanan kesembuhan ilahi di mana-mana. Tapi anak sulungnya perempuan ya, itu waduh nggak percaya Tuhan ya, dan dia berkali-kali bilang, I hate God, saya benci Tuhan. Dia bilang, I hate you, saya benci kamu, dia bilang sama bapaknya ya. Kenapa kamu jadi pendeta? Kenapa kamu nggak seperti ayah yang lain katanya. Dan hamba Tuhan ini, waduh ya, dia mungkin bisa khotbah kemana saja, tapi kalau keluarganya sendiri kayak begitu, bagaimana rasanya ya? Tapi dia trust the Lord dan dia live right ya. Dia do what the Lord wants. 3 hal itu dia lakukan terus dengan setia. Setelah beberapa tahun, anak perempuannya ini mengenal Tuhan. Dan Tuhan pakai pendeta lain untuk membimbing anak perempuannya ini menjadi bukan hanya mengasihi Tuhan ya, tapi menjadi pelayan Tuhan. Nah, sudah menikah ya, dan suami istri ini melayani Tuhan luar biasa sekali. Ya. Kalau kita trust the Lord, percaya pada Tuhan, kita hidup ikuti apa yang Dia perintahkan, lalu do what the Lord wants ya buat kita masing-masing, maka the land will be ours ya. Tanah negeri ini akan menjadi milik kita, and we will be safe, kita akan aman, dan God will give us our heart desire ya. Tuhan akan berikan kepada kita keinginan hati kita. Coba sekarang kita lihat ayat 3 dari Mazmur 37 ini ya, tapi dalam berbagai terjemahan. Ini menarik sekali ya. Terjemahan Indonesia mengatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia ya. Ada 4 hal diminta di sini. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri dan berlaku setia. Tapi kalau bahasa Inggris ya, terjemahan ISV, trust in the Lord and do good ya. Lalu dwell in the land and feed on faithfulness ya. Ini kurang lebih hampir sama ya. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri di mana Tuhan tempatkan kamu, dan tetaplah setia ya. Ada terjemahan lain juga mengatakan nikmatilah kesetiaannya Tuhan ya. Itu bisa berbagai macam penafsiran, tapi kurang lebih artinya sama. Lalu terjemahan dari Modern King James, trust in Jehovah and do good. You shall dwell in the land and you shall be fed on truth. Ya. Ini kalau diterjemahkan kira-kira begini, percayalah kepada Tuhan, kepada Jehovah ya. Kalau dipakai nama Jehovah itu artinya spesifik antara Tuhan dengan kita ya. And do good, lakukanlah yang baik. You shall dwell in the land. Kamu tuh akan tinggal di negeri itu, and kamu akan you shall be fed on truth. Kamu akan menikmati kebenaran. Kamu akan dipuaskan ya dalam kebenaran Tuhan ya. Terjemahan lain TPT ya, keep trusting in the Lord and do what is right in His eyes ya. Tetap percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang baik menurut pandangan matanya. Fix your heart on the promises of God ya. Arahkan, pusatkan hatimu itu fokus kepada janji-janji Tuhan, and you will be secure, dan kamu akan aman. Feasting on His faithfulness. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Menikmati kesetiaan Tuhan atau berpesta ya, menikmati kelimpahan dari kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kita terus percaya kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang baik menurut pandangannya, maka lalu kita lanjutkan dengan hati kita ini tertuju kepada janji-janji Tuhan, maka kita akan aman ya. Ini di situasi pandemi ini kan kadang-kadang berita begitu banyak, kita jadi mengalami gangguan ya, distraction ya. Tapi coba kita fokuskan hati kita pada janji-janji Tuhan, kita akan aman ya. Kita akan feasting ya, berpesta, kenyang dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesetiaannya. Lalu ayat 4 ya, kita lihat Mazmur 37 ayat 4, ini menarik sekali ya. Sebentar, saya lihat
Mazmur 37 ayat 3 dulu nih, terjemahan NIV ya, yang sebelah kanan ini. Trust in the Lord and do good ya. Percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik. Dwell in the land and enjoy safe pasture ya. Jadi tinggallah di negeri dan nikmatilah ya kelimpahan makanan yang aman, yang nyaman ya. Sekarang ayat 4-nya, Mazmur 37 ayat 4. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu terjemahan ISV, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kalau kita bisa bersuka cita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita keinginan dari hati kita. Jadi banyak ini ya, tidak hanya satu keinginan. TPT ya, make God the utmost delight and pleasure of your life. Jadikanlah Tuhan itu kesukaanmu yang paling utama ya, dan kesenangan dari kehidupanmu. And He will provide for you what you desire the most ya. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang paling kamu inginkan. He will provide for you what you desire the most ya. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan ini pusat kesenangan kita, sukacita kita ya, kegembiraan kita itu karena Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita dengan keinginan kita yang paling kita mau, yang paling kita inginkan. Lalu terjemahan Young Literal Translation, YLT. And delight thyself on Jehovah, bergembiralah dalam Jehovah, and He give to thee the petitions of thy heart ya. Dia akan memberikan kepadamu ya, petisi itu apa? Permohonan dari hati kita. Dan saya paling suka terjemahan dari Amplified Bible yang klasik ya. AMPC, Amplified Bible yang klasik ini. Delight yourself also in the Lord, bergembiralah karena Tuhan, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita ya keinginan-keinginan dan permohonan-permohonan yang tersembunyi. Ya, yang sungkan untuk kita sampaikan ya. Mungkin karena rasanya masa kayak begini sih ya. Kita diam saja, kita nggak perlu ngomong, tapi Tuhan tahu itu dan Tuhan akan berikan itu ya. Saya sering kali kalau saya renungkan ayat ini, saya ingat pengalaman sekian tahun yang lalu ya, udah lama sekali. Waktu itu kami beberapa orang ya dari Bandung, kami pelayanan ke Surabaya. Ya, kami nginap di satu hotel. Lalu pagi-pagi waktu kami sarapan pagi ya, breakfast di ruang di restonya, ada seorang teman ya, dia worship leader kami ya, dia bilang begini, aduh kalau makan spaghetti ini enak banget ya gitu. Kami cuma beberapa orang ya, mungkin berempat atau berlima. Lalu siang harinya atau malam hari, siang hari dengan saya, selesai pelayanan, kami ditraktir semua ya, yang pelayanan itu oleh salah seorang anak Tuhan yang ada di sana, di Bali waktu itu, di Denpasar. Kami makan di satu restoran ya, wah waktu itu kan baru-baru lulus ya, jadi makan di restoran seperti itu tuh mewah sekali, rasanya sangat istimewa lah ya. Dan salah satu hidangan yang diberikan adalah spaghetti. Padahal orang ini yang traktir kami nggak tahu apa yang teman saya inginkan itu. Dan kemudian kami jalan ya ke Lombok ya. Kami pelayanan juga ke Lombok. Kami lihat, aduh pantainya Lombok tuh bagus sekali. Lalu ada teman saya yang lain ya, juga sama-sama saya. Waktu itu kami belum menikah ya. Terus kami punya saya nggak lupa ya, kami ngomong gitu, aduh bagus ya pantainya ya, bagus banget ya. Waduh nanti kalau merit ini bulan madu ke sini nih, aduh bagus juga nih. Nah saya nggak tahu pengalaman teman saya, tapi saya kira dia menikmati itu. Tapi saya secara pribadi ngalami hal itu ya. Karena sekian tahun setelah itu, waktu merit ya itu dengan iman semuanya.
ya. Lalu selesai pemberkatan, ada wedding receptionnya, terus malamnya ya kami melihat apa yang orang-orang berikan ya, lalu bisa semua dibereskan, dan lalu kami memutuskan ayo kita bulan madu ke Bali ya, lalu ke Lombok ya. Dan saya ingat ya, sekian tahun sebelumnya saya dengan teman-teman pergi pelayanan, lalu kami makan spaghetti, lalu kami pergi ke Lombok, lalu kami punya wish ya, punya harapan nanti kalau sudah menikah atau bulan madu pengen ke sini, dan itu Tuhan berikan ya. Ada banyak hal yang seperti itu Tuhan kasih. Ini janji Tuhan. Coba saya mengajak kita merenungkan, dalam image kita Tuhan itu siapa? Dia Tuhan yang bagaimana? Apakah dia Tuhan yang kejam ya? Apakah menurut kita itu Tuhan yang mengirimkan penyakit ya, pandemi, sehingga kita ini mesti nangis-nangis ya, minta ampun, kemudian Tuhan ya, kasihanilah kami. Apakah seperti itu? Jangan salah ya. Saya percaya bahwa kita perlu berdoa syafaat, karena itu perintah, itu firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan Yohanes 3:16, kalau orang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Dan untuk orang-orang itu percaya, kita perlu berdoa karena itu menyangkut kehendak bebas. Tapi Tuhan yang saya kenal kepada saya, kepada anak-anaknya yang percaya kepada Dia, adalah Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik, Dia begitu peduli, Dia care sama kita semua. Sebab Alkitab berkata, God is love. Allah adalah kasih. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. God is good. Allah itu baik. Bahkan God is good all the time. All the time God is good. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah God is good all the time juga buat teman-teman? Firman Tuhan mengatakan demikian dari apa yang tadi kita baca. Mari belajar percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dalam setiap bagian kehidupan kita. God is good all the time. Amin.